Jadi yang kita akan bahas untuk malam hari ini, dan insya Allah tidak panjang, mungkin satu judul aja, yakni rukun sholat jenazah ada 7 ya. Al-awwal, yang pertama, an-niyatu, niat. Ingat, niat itu yang bukan dilafalkan, itu namanya talaffudun niyah. Niat itu di dalam hati, yang biasanya orang kita mah pakai bahasa Indo. Kalau bahasa Indonesia gimana, man? Usul itu apa? Sejaku aku niat sholat. Sebenarnya cukup aku niat melaksanakan sholat. Bahasa kita nggak apa-apa begitu ya. Paling enak pakai bahasa Arab. Usolli. Jadi yang dilafalkan amin dalam hati itu sama ya. Jadi niat ya di dalam hati itu termasuk rukun. Kalau ada orang sholat jenazah nggak niat, maka tidak sah sholatnya. Fayanwi fi'las sholah, yang pertama maka niat mengerjakan sholat. Gosdul fi'il, jadi ada fi'ilnya di dalam hatinya, dia menyebutkan fi'ilnya usolli. Sejaku aku niat melaksanakan sholat, atau aku niat melaksanakan sholat ya. Jadi ada usollinya. Kalau nggak ada usollinya nggak sah. Kemudian wa ta'yinaha kasolatil janazah. Kemudian ta'yin, apa ta'yin? Menentukan daripada sholat tersebut seperti sholat jenazah. Artinya harus ya, kalau biasanya kita niatnya usolli ala hadal mayyit, maka hadal mayyit ini harus dibaca di dalam hati. Kalau enggak dibaca maka enggak sah. Usolli ala hadal mayyit ya, ala haulail amwat, kalau di Mekah karena banyak gitu ya. Harus ta'yin seperti sholat. Kalau biasa kan kita ta'yin itu zuhur, usolli fardhu zuhri. Zuhurnya itu harus disebutkan, usollinya harus, zuhurnya juga harus ya, paham kira-kira ya. Kemudian wayanwi fardiyataha, fardunya. Ada yang usolli sholatal janazah ala hadal mayit, ya boleh-boleh saja, sebenarnya cukup usolli aja cukup, ini udah tahu sholat jenazah gitu ya. Usolli ala hadal mayit, ada yang disebutkan fardhu kifayatin, nggak apa-apa. Ada juga yang langsung fardhan lillahi ta'ala, ya fardu ya, orang udah tahu ini hukumnya fardu kifayah gitu ya. Jadi fardhonya itu harus, kata-kata fardhonya itu, fardhan itu harus di dalam hati. Kalau enggak disebutkan di dalam hatinya, enggak niat, maka enggak sah ya. Jadi makanya yang sudah diajarkan oleh engkong-engkong kita itu udah sesuai dengan rukunnya ya. Atsani, yang kedua arba'u takbiratin, membaca 4 takbir ya, termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Habis takbir pertama baca apa? Fatihah. Allahu Akbar. Habis takbir kedua baca apa? Baca shalawat Ibrahimiyah. Shalawat apa sebenarnya boleh, tapi afdalnya shalawat Ibrahimiyah. Allahu Akbar. Habis takbir ketiga baca apa? Baca doa untuk mayit, khusus untuk mayit, enggak boleh doa yang lain. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Baca apa? Baca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'da wafat ya. Panjang sebenarnya ya, tapi minimal itu aja enggak apa-apa. Habis itu apa? Baru salam. Ingat 4 takbir. Jangan dikurangin. Kalau kurang sengaja gimana, Beb? Batal. Kalau lebih gimana, Bib? Ini kan pertanyaan, kalau lebih gimana? Dikatakan di sini ya. Walau zada 'alaiha walau 'amdan lam tabtul. Seandainya ada orang menambahkan takbir, walaupun amat disengaja, lam tabtul, enggak batal, karena dia termasuk zikir. Ya, tapi sebaiknya jangan ditambahin. Ngapain ditambahin gitu ya? Yang wajib arba takbiratin begitu ya. Cukup 4 takbir, takutnya yang di belakang orang awam. Waduh. Kadang-kadang manusia itu lupa. Manusia itu mahalul khata' wa nis, tempatnya salah. Habib banyak dosa, banyak salah.
Lupa, iya kadang-kadang ya. Ada orang cari kacamata kemana-mana nyalain, temennya tahu-tahu kacamata dipakai di sini. Mungkin pernah kita lakukan seperti itu ya. Tempatnya lupa ya. Udah diomelin bininya, tahu-tahu dia yang lupa begitu ya. Masya Allah ya. Apalagi yang berkenaan dengan uang seperti itu ya. Jadi 4 takbir ya. Ats-tsalitsu yang ketiga, banyak kadang-kadang seperti itu ya, salah, lupa, akhirnya disalahin begitu ya. Jangan seperti itu ya. Yang ketiga, ats-tsalits daripada rukun salat jenazah adalah qiraatul Fatihah fil ula aw ghairiha, membaca surat Al-Fatihah di takbir yang pertama atau yang lainnya. Nah, ini ada kata-kata ghairiha. Artinya membaca Al-Fatihah sebenarnya enggak mesti di takbir yang pertama. Seandainya ada orang baca Al-Fatihah di takbir yang kedua, artinya 2 rukun langsung, karena doa rukun, Fatihah rukun, enggak masalah. Kecuali dia makmum masbuk, tinggalan, harus. Artinya dia datang udah baca gitu ya, maka harus gitu ya. Khawatir ketinggalan nanti begitu ya. Jadi jangan disalahin, cuma memang aulanya dikatakan di sini ya. Aulanya itu ya di yang pertama. Di yang pertama itu aula. Yang paling utama itu baca Fatihahnya setelah takbir yang pertama. Makanya kita membacanya setelah takbir yang pertama. Ingat Al-Fatihah ya. Ini kadang-kadang baca Allahu Akbar kabiro, Al-Fatihah kagak gitu. Udah enggak usah Allahu Akbar kabiro gitu. Ini bukan sholat-sholat yang lain, ini sholat jenazah gitu ya. Ini kadang-kadang ada seperti itu ya. Kemudian Ar-Rabi yang keempat, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyah, membaca salawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Ini rukun. Habib baca salawat diganti ke takbir ketiga boleh nggak? Nggak boleh. Takbir pertama boleh nggak? Nggak boleh. Khusus tadi Fatihah doang. Jadi kalau salawat nggak boleh ya. Jadi salawat itu sebenarnya boleh, salawat apa aja boleh. Salawat bil qulub ya masih boleh. Salawat Habib Soleh Tanggul masih boleh. Salawat Fatih boleh. Cuma afdalnya salawat Ibrahimiyah. Seperti di dalam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Kemudian yang kelima al-khamis, yang kelima ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah ya. Membaca doa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Ingat doa untuk mayit. Kalau cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar enggak sah. Atau Rabbighfirli, doa enggak sah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fan, itu minimal. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma' wa thalat. Jangan tambahin rinso ntar dengan rinso backlin ya. Ya seperti doa yang biasa kadang kalau itu anak ya, kadang ditambah lagi atau begini. Banyak dalam kitab fikih doa yang panjang itu bagus ya. Itu bagus ya. Tapi jangan panjang-panjang juga ya. Ntar yang di belakang negor lagi nepok lah, lama amat imam ngelamun kali gitu ya. Jangan seperti itu ya. Kemudian as-sadis yang keenam, al-qiyam lil qadir, bangun berdiri ya. Al-qiyam berdiri sama seperti sholat yang wajib yang lainnya, berdiri lil qadir bagi yang mampu. Yang mampu berdiri wajib berdiri. Ini rukun. Kalau dia duduk nggak sah sholat jenazahnya. Apalagi berbaring. Sambil minum kopi gitu ya. Orang stres itu ya. Jadi harus berdiri, kecuali emang dia nggak mau berdiri maka boleh duduk. Nggak mampu duduk maka boleh berbaring seperti itu ya. As-sabi yang terakhir, assalam, mengucapkan salam ya. Ingat mengucapkan salam sama seperti sholat biasa. Cuma di dalam sholat jenazah disunahkan ditambahkan kata wa baraka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahinnya. Adapun sholat wajib cuma assalamualaikum warahmatullahi. Yang wajib assalamualaikum. Ini yang wajib ya. Seandainya ada orang sholat assalamualaikum sah. Yang wajib cuma yang kanan. Ngadep, ini ngadep wajib nggak? Ngadep kanan kiri wajib nggak?
sunnah, mengucapkan salam bukan ngademnya. Cuma kita sempurna sholat kita, shollu kama ra'aitumuni ushol, sholat seperti aku sholat kata Rasulullah. Artinya Nabi nengok kanan nengok kiri ya, kita juga nengok kanan. Tapi seandainya ada orang sholat gini, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan dipelintir lehernya, jangan. Kamu lagi punya silat gitu ya, ukuran leher orang kecengklak gitu ya, jangan seperti itu ya. Allah Ta'ala alam bisawab, sedikit yang insyaallah bermanfaat ya.